yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, walaupun jenis daripada amaliyah suluk itu banyak, kita tetap harus berhati-hati di dalam mengambil sanad ilmu. Jangan sampai silsilatul masyayikh ini terputus. Makanya kan ada bahwa ilmu itu adalah agama. Maka kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi itu, dari siapa kita mengambil ilmu tersebut, gitu kan? Dari siapa kita mengambil ilmu tersebut? Tujuannya kan biar dengan adanya sanad, silsilatul masyayikh, jadi kita tidak terkategorikan orang yang laqala man syaa masyaa. Laulal isnadu laqala man syaa masyaa. Kalau nggak ada sanad, ngawur, semerawut nanti. Bukan nyampe kepada Allah, justru makin jauh dari Allah. Makanya ya wajar. Nah ini saya tunjukin ya, ngapunten, ini bukan kita membongkar keburukan daripada Habib Lutfi, tidak. Di sini ada ya, ini barusan saja nih. Jadi dikirim PDF-nya tentang aurat amaliyah thariqah sadiliyah alawiyah. Ini ditulis oleh Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, Pekalongan. Jadi auradu thariqatis sadiliyah al-alawiyah. Ini adalah aurat amaliyah wazifah thariqah sadiliyah alawiyah. Mursidnya adalah Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Kira-kira kalau saya mengomentari ini kewalat gak ya? Kata orangnya kan, oh orang ini kok masih berani aja, gak ada takut-takutnya katanya, gak takut sul azab. Saya tidak akan mengomentari amaliyah karena pada dasarnya kalau aurat amaliyah thariqah itu sudah baku. Kita ini pernah baca contoh Tijani ya, Desa Ahmad At-Tijani. Gak akan ada yang berani kalau benar-benar ini punya silsilah paten ya, TKN, pasti bermuara kepada kitab Fathul Arifin yang dikarang oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, yang ditulis oleh Syekh Ismail bin Abdurrahim Bali. Nah kalau kesininya kemudian ada amal yang berbeda, ya itu yang harus dipertanyakan. Apalagi kalau silsilahnya melenceng. Makanya kemarin kita sampaikan TKN yang masih murni secara silsilahnya cuma jalur Mama Armin doang, kan begitu. Dan saya tidak akan mengkritik amaliyahnya. Ini amaliyah ini dia mengambil dari Abu Hasan As-Sadili, beliau ngambil dari Abu Abbas Al-Mursi sampai ke gurunya Abdissalam Al-Masyis, kan begitu. Nah yang ingin saya jelaskan ini adalah di dalam silsilahnya. Nih kita scroll dulu ya, kali ini PDF. Nih silsilahnya, langsung aja nih. Habib Lutfi ini dari siapa sih ngambilnya gitu kan? Di sini ada tanda tangan Habib Lutfinya. Ngapunten ya. Ini saya bacakan dulu. Al-Arif Billah As-Sayyid Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Pekalongan Jawil Wusto yang berada di Jawa Tengah. Beliau mengambil sanad ya, mengambil sanad thariqah sadiliyah alawiyah ini dari Al-Qutbil Arif Billah As-Sayyid Al-Habib Al-Hafidh Al-Alamah Muhammad Abdul Malik Qaddasallahu sirrah. Ini dibuat Habib, ingat, bahkan bin Yahya. Padahal yang kita tahu yang membawa thariqah sadiliyah ke Indonesia itu estafetnya kepada Syekh Muhammad Abdul Malik, dia orang Purwokerto. Ya, ingat orang Purwokerto ini bukan Habib. Kok beraninya gitu kan? Ya punten ini kalau saya agak sedikit kenceng. Kok beraninya Habib Lutfi menggantikan sebagai Al-Habib bahkan bin Yahya. Ini orang Purwokerto loh. Terus kemudian Syekh Abdul Malik ini orang Purwokerto mengambil dari Syekh Ahmad Nahrawi Muhtaram bin Kiai Roja. Itu asli kelahirannya Purbalingga, cuma terkenalnya Banyumas. Di sini nggak ditulis, di sininya tulisnya Al-Qutbil Arif As-Sayyid Al-Habib Ahmad Nahrawi Al-Makki. Jadi kalau Ahmad Nahrawi Al-Makki, karena memang beliau berdiam di Mekah sampai wafatnya, makanya yang mengekstafetkan di Nusantara Syekh Abdul Malik dari Purwokerto.
Gitu kan? Nah, ini saya lihat di dalam terjemahnya. Ini takutnya nanti dikira ngada-ngada. Ini harus perlu bukti. Karena saya sinkronisasikan dengan yang ada di NU online. Tuh. Jadi kalau kita lihat, bentar. Tuh. Jadi Habib Lutfi itu mengambil sanadnya dari Syekh Abdul Malik bin Muhammad Ilyas Purwokerto. Tapi di sini ditulisnya adalah Habib Muhammad Abdul Malik bin Muhammad bin Ilyas bin Yahya Purwokerto. Bin Ilyas bin Dipowongso. Bin Ilyas bin Dipowongso. Bin Pangeran Diponegoro. Bin Pangeran Diponegoro. Bin Hamengkubuwono III. Bin Hamengkubuwono III. Nah, ya satu. Ini ada dua. Terus kemudian yang tadi disebut Habib Ahmad Nahrawi Al-Makki, beliau ini adalah Sayyid Ahmad Nahrawi Muhtaram bin Ki Haji Harja Muhammad Al-Banyumasi Al-Makki, karena beliau wafatnya di Mekah. Al-Jawi ini beliau lahirnya di Purbalingga, bahkan kita kemarin ketemu sama keluarganya Gus ya. Bahkan nah Kirojeni mau dibalawikan keluarganya itu dari cicitnya yang waktu di Purbalingga itu minta tolong sama abah-abah karena ini sudah haul 2 kali atau 3 kali. Ini kan yang mengisi Habib Lutfi terus selalu dikait-kaitkan dengan Habib Ba'alawi gitu kan. Bahkan manakibnya itu direvisi oleh Pekalongan. Ya ngapunten, ini yang ngomong bukan saya, keluarganya langsung kemarin ketika ketemu. Saya nyatakan ya, pengambilan sanad Habib Lutfi kalau ini namanya Kiai Haji Abdul Malik Purwokerto atau bin Muhammad bin Ilyas Purwokerto itu betul. Terus kemudian di atasnya lagi Kiai Haji Ahmad Nahrawi Muhtaram bin Kiai Haji Harja Muhammad Banyumas betul. Tapi bukan Habib. Alasannya kenapa kok di dalam silsilah aurodnya saya baru baca masalahnya di kemarin saya tanya siapa ya yang punya aurodnya Sadiliyah Alawiyah ini. Ternyata di situ ditulis Al Habib di situnya. Jadi dibuat marga seperti marganya beliau bin Yahya. Coba kira-kira kalau seperti itu kita orang yang normal belajar agama. Kira-kira kalau menurut Bang Mujib ini gimana? Alaihim lanatullah. Ya. Makanya Masya Allah saya ini kok begini di dalam silsilahnya gitu kan. Ini sebab perlu harusnya ngapunten. Makanya saya jadi ingat Kiai Haji Khalwani ya. Bahalwani itu Purworejo menyampaikan kenapa Kiai Haji Sahal Mahfud dulu sampai menghadang Habib Lutfi menjadi ketua Jatman Rois Am sampai berani mengeluarkan uang 2M loh supaya jangan sampai menduduki Jatman, supaya tidak sampai menduduki Rois Am. Karena ini gitu yang terjadi. Itu dulu saya Kiai Haji Sahal Mahfud sampai kayak gitu. Nah, yang saya herankan gitu, kenapa gitu di kita ini ya tadi dari PBNU, dari Jatman sendiri jelas gak akan berani karena ketua Jatmannya Habib Lutfi. Saya nyatakan ya, Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Malik tadi bin Muhammad bin Ilyas ini dia orang Purwokerto. Bukan bin Yahya, bukan Habib. Trah Raden ke Pakubono, Hamengkubuwono berapa? Hamengkubuwono III. Bin Kali, oh gini ya tuh. Syekh Abdul Malik bin Kiai Ilyas bin Raden Dipowongso bin Pangeran Diponegoro bin Hamengkubuwono III. Tuh, ini yang tahu nih. Artinya kalau sampai di Habib kan wah kebacut ini mah, kebacut temenan. Coba kalau saya menyampaikan begini kewalat gak kira-kira kalau menuliskan sejarah kayak gini? Gak mungkin kewalat. Wong ini sanad yang asli, bahkan dari buku kemarin waktu ngobrol sama keluarganya Kiai Nahrawi, Kiai Ahmad Nahrawi Muhtaram yang disebut Habib Ahmad Nahrawi Al-Makki ini yang ditulisan dalam auratnya itu disampaikan juga beliau ini kenapa gak mau sampai ke Indonesia karena punya tugas untuk mentasheh kitab di Makkatul Mukarramah dari maktabah-maktabah yang ada Timur Tengah mau masuk ke pesantren. Makanya dulu sangat terselamatkan pesantren itu nggak ada yang dirubah oleh Wahabi karena ada Kiai Haji Ahmad Nahrawi, beliau bagai pentashih. Setiap kitab mau dikirim ke Nusantara ke pesantren ditashih dulu. Wah ini cocok gak dengan menu Nusantara? Kalau gak cocok diapkir. Begitu.
Sekarang ini nggak ada gitu ya seperti itu. Jadi beliau menggunakan sistem min zumrati ta'dil wa tajrih kalau dulu dalam ulumul hadis. Sekarang ya wajar saja kalau kitab-kitab yang dirubah Wahabi, Syiah masuk ke pesantren wajar. Gak ada ulama yang sekaliber seperti itu. Nah kalau sampai Ki Haji Nahrawi ini dijadikan Habib, kan ya, yang ramai di YouTube kan Ki Abdul Maliknya. Ya, tapi ternyata saya lihat dua-duanya. Ki Haji Abdul Malik jadi Habib, Ki Haji Ahmad Nahrawi Muhtaram juga Banyumas jadi Habib. Keluarganya lo masih ada. Dan ingat nanti haulnya Ki Haji Nahrawi itu nanti yang akan dipegang oleh Abu Yama Gufron. Lihat aja. Kita bongkar. Karena keluarganya kemarin sudah ngobrol. Pokoknya tahun nanti kalau haulnya Ki Haji Ahmad Nahrawi harus Abuya, harus Abah. Itu udah 2 tahun dipegang oleh Pekalongan. Bahkan manakibnya itu direvisi oleh Pekalongan. Makanya Abuya ngamuk kemarin, jangan. Itu mbahnya orang kita Nusantara. Yang terjadi kan begini akhirnya. Ya, Al-Habib. Di sininya bagus, awalnya ada Qutbul Arif billah. Ada Qutbul Arifnya. Al-Habib. Cuma di sana Al-Habibnya sih koplak iki. Al-Habib Muhammad Abdul Malik bin Yahya. Terus yang di atasnya Qutbil Arif billah As-Sayyid Al-Habib Ahmad Nahrawi Al-Maki. Ingat ya saudara semuanya ya. Jadi ini bukan Habib. Saya nggak benci sama Habib itu, enggak. Dan saya tidak akan pernah mengkritik amaliyah. Amaliyahnya tetap semua thariqah gak akan jauh dari nafi isbat ismudat. Begitu sudah, titik. Kuncinya thariqah itu dari semua 45 thariqah muktabaroh, intinya adalah kaifiyatu dzikri nafi isbat wa ismudat. Sudah. Bagaimana cara zikir yang benar la ilaha illallah disebut nafi isbat. Bagaimana cara zikir ismudat Allah di dalam hati yang benar itu. Makanya kemarin kita kenapa sampai marah? Harusnya thariqah alawiyah kalau memang menggunakan metode itu jangan dibuang dong silsilah ke Abu Bakar. Jangan mentang-mentang ini hanya ke Sayyidina Ali Alawiyin, hanya jalur Sayyidina Ali saja. Harusnya mencontoh Tuas Abdul Qadir Jailani. Karena 2 zikir ini diturunkan oleh Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali dan Abu Bakar, 2-2 sana. Jadi ambil. Itu namanya silsilatul masyayikh supaya rantainya kuat. Oh, dari Sayyidina Ali la ilaha illallah turun ke siapa? Sampai ke Tuan Abdul Qadir. Dzikir ismudat Allah dari Abu Bakar sampai ke Tuan Abdul Qadir. Dua-duanya dipakai. Makanya saya jamin yang masih murni silsilah tentang nafi isbat ismudat adanya di Abah Gufron, saya yakin. Karena itu masih sesuai dengan panduan kitab Fathul Arifin yang ditulis oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Waktu itu katibnya adalah Syekh Ismail bin Abdurrahim di Bali. Insya Allah nanti Abuya akan ngisi acara di 3 tempat di Denpasar. Begitu ya. Sekali lagi saya katakan bahwa Habib Lutfi mengambil sanad thariqah harusnya Sadiliyah doang, jangan usah pakai Alawiyah. Ini mah thariqah aurat thariqah Sadiliyah Alawiyah, pengen ke bawah terus Alawiyahnya itu. Sejak kapan Alawiyah itu? Sudah Sadiliyah saja. Karena kamu juga astagfirullahaladzim. Karena Habib Lutfi itu mengambilnya dari ulama kita, dari Kiai Haji Abdul Malik Purwokerto. Kiai Haji Abdul Malik langsung kepada Kiai Ahmad Nahrawi, bukan Habib, bukan bin Yahya, asli itu. Coba kira-kira masih ada juga yang orang ini kok gak takut kewalat? Wah enggak. Oke ya. Itu aja ingin saya sampaikan Pak Mujib ya, biar nanti Pak Mujib bisa ngampleng itu. Kita nggak berbohong loh, serius. Ini makanya tadi sama saya sampulnya saya tunjukin dulu, takutnya dikira bohong. Ada tanda tangannya Habib Lutfi juga. Tuh, at-thariqatus syadziliyatul alawiyatu, di sini ada di pinggirnya menggunakan segitiga ya. Tawajjuh haitsu syi'ta. Terus fa innaka mansurun Allahu wahdah la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh. Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, Pekalongan. Di bawahnya aurat thariqah sadiliyah alawiyah bi khatil Arabi wal Indonesi, menggunakan tulisan Arab dan Indonesia. Ini dia cara kaifiyahnya, tawasulnya sama. Di dalam tawasul juga sama, pakai Al-Habib bin Yahya dalam tawasulnya. Nah ini nanti saya kasih tahu nih kepada orang yang ya, kita
Artinya ya monggo kalau nggak percaya tanyain aja kepada Sohibul Mursidnya. Kenapa kok ini jadi bin Yahya? Kenapa kok ini jadi Habib? Gitu aja tanyain. Ya. Saya sepakat dengan pendapatnya Kiai Haji Nahrawi, bener ya, Kiai Haji Khalwani yang menyampaikan Kiai Haji Syahal Mahfud sampai berani mengeluarkan uang 2M. Yang penting jangan menduduki jatman. Yang penting jangan jadi Rois Am. Karena bagaimanapun karakteristik Arab mereka itu tetaplah setawadu-wadunya orang mereka tetap ada karakter asobiahnya, ngapunten, untuk membawa klan mereka. Saya baca kitab Manhajus Sawi, referensi torikohnya para Alawiyin. Enggak ada tuh nukilan-nukilan mereka dari ulama-ulama yang lain. Al-Habib Mukhdar, Al-Atos, terus aja gitu. Klan mereka yang digunakan. Beda dengan kita nggak benci, tapi kalau seperti ini tetap salah. Ngapunten nggih. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Tetap rukun, tetap damai. Untuk para muhibin minggir dulu kata Pak Mujib. Ini urusannya kita dengan Mbak Alawi, bukan dengan orang Indonesia. Begitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.